Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the session of still structured and written expressions in TOEFL test, and this is part 4. Okay, what we are going to have for this meeting? Okay, we are going to focus on some skills, and this is skill 1. Be sure the sentence has a subject and a verb. Harus tahu bahwa kalimat itu selalu ada subjeknya dan selalu ada verbnya. Contohnya ini, bla 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 was back up 4 miles on freeway. Apa? Kira-kira ini apa nih? Coba kita lihat dong ininya apa? Subjeknya. Karena di sini ada was, berarti subjeknya harus singular ya. Coba lihat, berarti yang mana? Traffic gitu ya. Dan contoh-contoh yang lainnya silahkan dikerjakan ya. Jadi sentence itu punya subjek sama verbnya. Ingat-ingat bahwa subjeknya singular, berarti verbnya juga harus bentuk singular ya. Kemudian skill 2. Be careful of objects of preposition. Objek preposisi dalam kalimat ya. An object of preposition is a noun, bisa bentuknya noun, bisa bentuknya pronoun, gerund or noun clause that comes after a preposition, selalu setelah preposition. Prepositionnya itu apa aja sih? Ini salah satunya adalah setelah in, at, ya, of, to, by, behind, on, bla bla bla. Oke, kita lihat di sini. Object of preposition bukan subject ya. Kita lihat, after his exam, Tom will take a trip by boat. The quality of machine is good. Jadi yang namanya object of preposition itu yang mana di sini? Okay, after his exam. Nih, after his exam karena setelah kata after. After his exam itu adalah subjek ya. Object of preposition, maaf. Tom will take a trip by boat. The quality of machine is good. Ya, oke. Sekarang contohnya, with his friend, bla bla bla, found the movie theater. Ini with his friendnya adalah object of preposition ya, karena ada with. With his friend, apa? Kesininya? He found the movie theater atau apa? He found the movie theater ya. Jadi nih lihat tadi ya, object preposition is a noun, pronoun, gerund atau noun clause that comes after a preposition. Dan ini after a preposition. Ini ada after his exam, kemudian with his friend, bla bla bla. Oke ya. Kemudian ini latihannya, silahkan kerjakan ya, dari 2 skill tadi. Kemudian skill ketiga, be careful of appositive. Appositive itu apa sih? Appositive itu seperti ini ya, dalam contohnya. Appositive can cause confusion in structure. Bisa agak membingungkan because appositive can be mistaken for the subject of a sentence. An appositive is a noun ya, that comes before or after another noun or subject. Jadi appositive itu biasanya noun yang datang sebelum atau sesudah noun ya, atau noun itu sebagai subject. Contohnya adalah Sally, itu noun, dia posisinya sebagai subject. The best student in the class, appositifnya itu adalah the best student in the class, bla bla bla, got an A on exam. Setelah apositif jangan terkecoh, verbnya yang mana? Biasanya teman-teman terkecoh bahwa Sally the best student in the class, udah aja. Padahal the best student in the class itu bukan verb, dia apositif, menjelaskan si Sally bahwa Sally itu adalah mahasiswa terbaik di kelas. Verbnya baru got an A on the exam, gitu ya. Jadi apositif ini berarti datangnya adalah after subject. Sekarang kalau apositifnya yang before subject, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Jadi bisa sesudah subject ya,
bisa sebelum subjek, datangnya itulah appositive. Jadi appositive itu adalah noun masih, dan dia menjelaskan posisi subjek. Oke, contohnya bla 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 George is attending the lecture. Kira-kira jawabannya yang mana? Right now kah atau happily? Ingat harus noun, kata benda. My friend George is attending the lecture. Itu jawaban yang betul ya, my friend. Next, kita ke skill berikutnya. Oh iya, contoh. Ini contoh yang kedua. Apa ini? Sarah really misses her basketball shots. Yang mana kira-kira? An excellent basketball player, ya. Of course ini, karena ini adalah kata benda yang menjelaskan Sarah. Kenapa tidak yang B? An excellent basketball player is. Gak bisa, karena is-nya di sini ada kata kerja. Ya, gak boleh ada is-nya. Nah, ini salah satu jawaban yang mengecoh kalian nanti pada saat di structure khusus tentang appositive. Jadi jangan sampai kita milih yang B, karena ada is-nya, ada kata kerjanya. Next. Oke, ini adalah exercise 3. Silahkan kerjakan ya at home. Oke, dicoba latihan di rumah. Kemudian kita masuk ke skill 4. Be careful of present participles. Kebanyakan mahasiswa ya agak bingung, present participles itu apa sih? Jenis tenses kah atau apa? Teman-teman, present participle itu adalah kata lain dari verb in. Kita tuh taunya verb in. Gak pernah di sekolah diajarin present participle. Nah, kalau istilah dalam university level ya, istilah belajar bahasa Inggris dalam level universitas itu, present participle itu sering banget disebut, dan di buku-buku kebanyakan buku-buku yang ditulis sama penulis atau apa native writingnya ya, penulis asli orang bule ya, biasanya mereka bilangnya present participle, tidak pernah verb in gitu loh ya. Nah, yang kita tahu adalah verb in. Present participles dalam kalimat itu bisa menjadi satu, dia menjadi verb. Yang kita tahu adalah ini, contohnya kalau nomor 1 itu dia sebagai verb. Berarti kalau sebagai verb, tenses apa tuh? The boy is standing, continuous ya. Anak laki-laki yang sedang berdiri di pojok, gitu ya. Anak laki-laki itu sedang berdiri di pojok, is standing. Standing dalam kalimat nomor 1 itu dia present participle, tapi fungsinya sebagai verb. Kalau ditanya lagi, itu verb apa? Verb in atau present participle? Tenses apa ya? Simple, present continuous tense, present continuous tense. Contoh yang kedua, the boy standing in the corner was naughty. Ya, standing di sana present participle juga, tapi dia posisinya atau fungsinya sebagai kata sifat. Jadi kata sifat itu tidak hanya, ada juga kata sifat yang ed ujungnya, beloved gitu ya, loved gitu. Tapi kalau ujungnya ini bisa seperti standing, interesting, menarik, dan lain-lain, outstanding, leading, itu kata sifat juga. Nah, itu present participle. Contoh, the child bla 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 playing in the yard is my son. Playing di sana menurut teman-teman apa? Present participle-nya fungsinya sebagai apa? Lihat ke depannya ada kata kerjanya is my son. Berarti playing di sini adalah adjective. Berarti kita harus jangan memilih is playing. He playing salah juga, was salah. Harusnya pakai now. The child now playing in the yard is my son. Anak yang sedang main di taman itu sekarang ya, itu adalah anak laki-laki saya gitu. Jadi playing di sini bukan sedang bermain, tapi yang the child playing-nya itu adalah ke sana, ke sifat ke child yang sedang bermain adalah anak saya sifatnya ya. Kalau yang kalau misalkan mau jadi verb, the child is playing in the yard, bisa begitu aja. Anak itu sedang bermain di taman.
Udah sampai sana aja, nggak pernah kesananya ada kata kerja lagi, karena kedepannya di sini ada is my son menjelaskan, ya. Jadi playing di sini bukan kata kerja tapi kata sifat. Tidak boleh sebelum playing ada is, was, gitu ya, ataupun he. Ya, oke. Next, nih exercise 4-nya silahkan kerjakan, latihan di rumah. Kemudian ini adalah skill 5 ya. Be careful of past participles. Baru lagi nih, kalau tadi present participles, nama lain dari kata verb ing, kalau past participles biasanya menyebutnya dengan nama lain dari kata verb 3 ya. Kita mah bilangnya verb 3, kalau orang-orang atau kata lain dari verb itu adalah past participles ya. Past participles itu dalam kalimat digunakan pada saat nih, contoh yang pertama, the family has purchased. Dia adalah fungsinya sebagai verb, tapi tensisnya apa? Tensisnya dia adalah apa? Perfect, present perfect ya. Kemudian yang kedua, the poem was written. Ada to be was written, verb 3 berarti ini pasif. Dia juga posisinya sebagai verb. Ada juga verb ketiga itu posisinya sebagai adjective. Sama seperti present participle ya. The poem written by Paul appeared in the magazine. Ingat-ingat, kalau dia posisinya sebagai adjective berarti kedepannya harus ada kata kerja. Dalam kalimat the poem written by Paul harus ada kata kerjanya appeared. Nah, kenapa kalau di contoh the family has purchased a television gak ada kata kerja lagi? Ya iya, karena has purchased-nya itu sudah ada kata kerjanya. Dan ingat tadi bahwa dalam satu kalimat itu harus ada satu subjek dan satu kata kerja minimal ya. Harus ada kata kerja. Nih, contoh selanjutnya, the television purchased yesterday, perlu penjelasan lagi, was expensive. Gitu. Jadi purchased di sini fungsinya sebagai adjective karena dia perlu penjelasan lagi, berbeda dengan fungsinya sebagai verb. Understand? It's quite intricate or no ya? I think it's a piece of cake. Kalian harus pelajari benar-benar. Oke, ini sebelum ditutup latihannya dikerjakan di rumah ya. Okay, I think it is enough for this presentation. Please be ready ya to face the full test. Jadi dibaca-baca kembali nih, ada skill-skillnya. Hari ini kita sampai skill 5 dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke skill ke-6 dan sampai terakhir ya. Okay, thank you for your attention. Once again, stay happy, stay healthy, and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.